spicy? Hot? No? A little bit? Ya. Ini habis ini mungkin kita nih. Let's go, bro. มีไฟแล้วก็ฟูดแล้วก็ฟู Oh, iya, iya. Halo teman-teman semua, kembali kita melanjutkan perjalanan setelah kemarin kita udah boleh sampai di Hat Yai ya, setelah perjalanan naik kereta dari stasiun Padang Besar. Kemudian sampainya di Hat Yai kita cari tiket kereta tapi sempat habis teman-teman. Kemudian kita ke 7-Eleven, jajan dulu bentar, nyari ATM juga, sudah dapat cash. Akhirnya kita bisa belanja dan saatnya kembali lagi ke stasiun kereta untuk beli tiket. Semoga ada biar kita melanjutkan perjalanan ke Bangkok. Oke, sama-sama aja teman-teman, kita gas. Let's go. Halo, do you have sleeper? I see sleeper on the sleeper. Yeah. I see. Bangkok. Today. Any train is okay. Up, lower. What time? 6 p.m. AC. AC or no? AC, aircon? Aircon, yes. Or fan? No fan, aircon. Aircon. 6? Like a 49? Train number 38. 38. Here? No. Yes. How much? 833. 800? 33. Lower? No, full. Okay. Online you have passport. Passport, yes. Sorry, passport? Yes. Thank you. Kapun kap. Ya teman-teman, sekarang ini jam 2.54, posisi saya masih di stasiun ya. Jadi tadi habis kita beli tiket di sana ya, langsung kita pisah sama Mbak Mari ya. Jadi Mbak Mari dia langsung lanjut menuju ke Penang yang mana kita baru dari Penang, dia menuju ke sana. Jadi kita crossing path ya. Saya ke sini, dianya ke sana. Dia jalan, langsung saya habis beli, kita beres-beres bentar, langsung kita menuju ke saya numpang toilet lagi sekali di sana. Habis itu udah lumayan istirahat di sini, adem juga. Jadi mau gerak, mau jalan, kayaknya masih enak nih, kita istirahat dulu ya. Habis itu baru jalan. Nah sekarang udah jam 3, kita explore yuk. Kereta saya nanti jam 6 teman-teman. Saya naik yang Special Express 38, train number 38. Saya dapat di harga 833 baht, atau kalau rupiah itu saya berapa teman-teman? Coba nanti saya kurs di sini ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran kalau mungkin ke sini dapat kereta yang sama kayak saya, nanti harganya segitu. Ya, saya yang sleeper upper bed. Ya, jadi tidurnya di atas mesti agak naik-naik, agak repot sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang ada aja, yang lain udah pada habis. Yang nomor 38 dia berangkatnya dari Sungai Kolok, nanti sampai di Krung Thep Apiwat ini Bangkok nanti jam 9 pagi ya, jadi kurang lebih sekitar 13 jam. Jam 6 ketemu jam 9, 13 jam. Bentar. Lebih kali ya. Wah, pokoknya banyak jam. Ya, jadi kurang lebih timetable-nya kayak gini, teman-teman bisa pause dan lihat ya. Jadi kalau mau ke sini udah bisa set waktu berangkat dari misalnya jalur darat dari Penang. Nah, dia punya timetable-nya itu. Oke, waktu masih ada, kita jalan-jalan dulu yuk. Kita keluar lagi dari stasiun Hat Yai ya. Nah, keluarnya kayak gini teman-teman. Keluar bisa dari sana, nanti masuk di Robinson. Ya, kita di sini keluar, ini udah ada abang-abang ojek banyak teman-teman. Nanti bakal ditawarin, tapi jalan kaki aja juga banyak, kebutuhan udah ada di sini ya. Wih, ini Honda Wave bro. Nah di sini Hondanya Honda Giorno ya. Kalau di Indonesia kan itu Hondanya tuh Stylo. Nah kalau di sini Giorno dia. Bentuknya sedikit berbeda tapi kurang lebih desainnya desain klasik itu kayak Vespa kan. Jadi masih mirip-mirip lah desainnya. Giorno agak sedikit memanjang sih ke belakang buntutnya. Border crossing abis baru lewat itu biasanya kita masih agak nge-lag dikit ya. Ya belum terbiasa sama
keadaan di sini ya kan. Terus uang juga belum ada, kayak tadi saya juga belum ada uang, makanya cari duit dulu. Ya, penyesuaian lagi sama kurs ini mahal apa enggak, ya kan? Jadi mesti agak menenangkan pikiran dulu karena baru sampai kan biasa agak ruwet gitu ya. Apa namanya? Masih baru lihat orang-orang banyak gitu kan. Jadi agak santai-santai dulu, pelajari situasi dulu, nah, baru kita mulai jalan lagi gitu, apa belanja makanan, apa tukar uang gitu. Kehidupan kota di Hat Yai ya, jalannya besar-besar, teman-teman bisa lihat, dan di sini juga masih banyak mobil-mobil dari Malaysia ya. Jadi nomor-nomor Malaysia seperti di depan kita ini nomor Malaysia. Ini mobil apa, Kia, ini kalau di Indonesia mah Kia Carnival bro, ini nomor Malaysia, kadang-kadang juga ada nomor Singapura. Nah, saya mungkin mau nanti jalan-jalan dulu, habis itu sebelum balik ke apa naik kereta, mungkin saya mau belanja lagi di sini, baru kita naik beli sangu bro, ya kan. Kita beli makanan apa buat persiapan di kereta nanti, cemilan, minum, biar aman di jalan. Rasanya sih kalau keretanya lama ya pasti ada ininya lah, apa? Ada dia punya restorasi ya kan, mungkin jalan keliling jual-jual ya kan, tapi ya nggak apa-apa lah, kita bawa siap sedia, jadi manakala mau makan udah ready gitu. Ini mau jalan kemana lagi? Yang tempat rame lah. Halo. Terus bro. Ini yang pembeda teman-teman ya, asli di Hat Yai ini memang Thailand apa warganya ramah-ramah sekali ya. Kita jalan kemana-mana halo gitu. Jadi kita sebagai traveler juga jalan di sini nyaman gitu ya. Di Indonesia ilegal tapi di sini legal, ya kan? Jadi kedainya buka dan apa ya, orang banyak datang belanja di situ. Bapaknya mobilnya dari Malaysia nih ya. Ya, enak ya kalau di Malaysia kita bisa bawa ada mobil datang ke Thailand, bahkan bisa driving terus ke sana, Bangkok ya, atau mungkin lanjut lagi Laos mungkin ya, bisa juga. Oke, ada mie goreng, ada ayam. Makan ayam apa ya? Halo, chicken? Yeah. One, how much? 70 baht one. Yeah. One. Is it hot? Spicy? Hot? No? A little bit? Yeah. Di sini masih bicara Melayu? Oh, masih? Oke. Mangga? Mangga. Itu mango saja atau ada mango pulut? Mangga saja, tidak mangga pulut. Ah, mangga saja berapa sekilo? Kilo 80, tak kurang. Ayam, Bu. Oh, Ayam. dari mana? Indonesia, Oh. Jakarta. Ibu? Iya sama. Oh, sama, Bu. Udang berapa udang? Udang ada 200 300. Oh, ada 200 300. Ya. Terima kasih. Oke, ini kita dapat koin baru lagi, Bro. Ini koin barunya 10 ini. Ini 20 satu lembar sama 10. Ini udah enak dimakan. Jadi, teman-teman di sini belanja masih bisa ngomong Melayu ya. Mari Pak, Ibu. Iya. Let's go. Ibunya juga dari Jakarta, dari Ipoh. Let's try, bro. Jadi satu ini di dalam teman-teman lihat. Jadi paha ya. 70 baht, sekitar 30 ribuan ya. Coba deh. Mantap nih, bro. Panas-panas. Buset, nggak bisa dimakan ini mah. Wah, ngeri banget. Wow, apa namanya tadi ya?
Pokoknya dekat. Teman-teman kalau kesini lagi, patokannya Grand Plaza Hotel. Apa ibunya bisa cakap Melayu ya, jadi bisa apa tawar menawar. Tadi ada ibunya beli mangga, lagi nawar tuh, ya, buat makan di hotel katanya. Kayaknya sih harus makan sama ininya ya, sambal. Ini sambalnya yang di apa? Yang pink-pink itu beli di situ. Oke, baru dapat satu, Bu. Nah, teman-teman lihat ada satu lagi nih. Wheat 420, Bro. Tuh, di dalam ada banyak, Bro. Teman-teman bisa lihat di sini karena legal ya. Saya sendiri pun sampai hari ini belum pernah tahu itu bentuknya atau wujudnya tuh kayak bagaimana, belum pernah lihat langsung, teman-teman. Bukan barang yang legal yang gampang bisa ditemukan gitu. Jadi saya juga nggak tahu, makan begini mah nggak bisa berhenti ya. Beli satu lagi kali ya, nanti pas pulang. Bengkel, Bro, auto service repairing. Ini bengkelnya rame nih, bengkel bubut. Oke, ini kita kayaknya udah agak menjauh dari station. Dari sini udah mulai agak sepi. Aduh, tangan berminyak lagi. Kalau teman-teman zoom dari map ya, ini kota Hatia ini dia punya tata kota itu mirip kayak di Medan ya. Jadi di Medan itu sebenarnya dia punya tata kota tuh bagus, teman-teman. Jadi kayak ngeblok gitu. Kalau teman-teman zoom ke Medan itu akan terlihat ya, memang rapi sekali tata kotanya, blok-blok sama nih kayak ini apa Hatia ini. Persis. Makanya dari tadi bisa kalau teman-teman perhatiin saya jalan lurus terus ya. Jarang ada tiba-tiba tuh agak begini, sedikit jarang. Jadi lurus, kalau nggak langsung begini, ya kan? Nah, nanti kita jalan baru teman-teman lihat nih ya. Nah, ini satu di depan, ini langsung belok kanan, lorong ya kan? Jadi memang tata kotanya tuh bener-bener ngeblok tuh, ya kan? Otomotif di Thailand ini surganya lah. Buat motor-motor bebek-bebek, kayak Matic, tuh yang kecil-kecil tuh, waduh, mantap sekali di Thailand nih. Pasti balik lagi sih. Ini bukan kali pertama dan terakhir, tapi kali pertama dan seterusnya. Ya, baru pertama kali datang langsung kalau Ramon bilang kena hati lah, wah kena banget di hati tuh. Thailand luar biasa, unik ya, dia punya budayanya, jualan makanannya unik. Apalagi ayam-ayam gini nih, demen banget saya. Dia dapat sambal-sambal gitu lagi. Alright. 318, jalan terus ah. Kayaknya saya harus simpan di tas, sebab kalau nggak simpan habis, Bro. Ambil jalan habis pasti. Di sini kayaknya daerah pecinan, teman-teman. Jadi makanannya tuh kayak char kway teow gitu-gitu, mirip-mirip kayak di Malaysia lagi sih. Ini di depan kita ini sekolah sepertinya ya, Saintong Vitaya. Kalau saya baca dari back to school aja. Oh, ada itu tulisan sekolahnya juga di bawah. Oke. Ini sekolahnya bagus juga ya. Ini mungkin kalau di Indonesia saingannya Pelita Harapan mungkin ya. Tapi kayaknya sih ini sekolah Kristen. Sepertinya begitu ya. Jajanan banyak-banyak, tapi baru ada satu. Jajanan sekolah. Wah, makan mulu gokil. Bahaya nih. Wah, kacau, Bro. Bisa kembung kita. Nah, ini ada sekolah lagi nih kayaknya. Don Bosco kan sekolah ya kalau di Indonesia. Oh, enggak deh. Barista. Kopi ya. Kayaknya lagi ada pengumuman atau apa ya, suaranya kedengaran sampai sini. Kempanpen mediai. Kalau nggak salah gitu-gitu ya. Mencai kayak gitu-gitu kayaknya. Kedengarannya begitu ya, teman-teman. Saya sudah mulai beberapa kali mempraktekkan Kapkun Krab. Sudah bisa.
Sawadee-krap sudah bisa juga. Lumayan nonton film Thailand udah bisa ini sekarang apa namanya mempraktekkan langsung. Buset, sampai buang sampah tengah jalan. Sore ini di Hatiai 3:30 sore. Wah ini anak-anak nih, ini SMP mungkin nih. Kedengaran suaranya kesini. Oke, di sini BYD juga primadona bro, rame. Ini Dolphin, ya 1, 2. Listrik mulai kelihatan banyak di sini juga. Depan Seal, wih, Royal bro. Seal ini kalau di Indonesia mungkin 600 jutaan apa 700 kayaknya ya. Ini warnanya bagus nih, Brembo bro, udah modif. Buset, kalipernya Royal. Saya sendiri juga masih penasaran juga teman-teman dengan segitu banyaknya jajanan di apa namanya 7-Eleven. Kayaknya perlu ada satu hari di mana saya mau jajan di situ deh. Coba-cobain semuanya karena seru banget. Beda dengan di Malaysia, kurang beragam. Di sini tuh lebih beragam, pilihannya lebih banyak, nasi-nasi. Dia punya menu jajan banyak banget. Beneran. Ini kita kalau datang di Thailand jajan di situ aja tuh tiap hari mungkin nggak kelar-kelar juga. Butuh waktu lah. Oke. Nih daerah sini, wow. Oh ini bar. Kayak bukannya sore nih. Ini di sebelah kanan kita teman-teman ada K3L Tour. Sebenarnya ini ke Kuala Lumpur ya. Ini bis Malaysia. Mungkin dijemput dari sini bisa langsung ke Kuala Lumpur atau mungkin ke Johor juga ada ya, Melaka. Tadi saya ada sempat lihat. Melaka, Kuala Lumpur. Wow. Berapa jauh itu? Orang dari Kuala Lumpur ke Hatiai aja ini mungkin 8-9 jam kali ya, apalagi langsung ke sana. Itu pun kereta loh, bukan bis. Kalau bis mungkin, tapi Malaysia jalannya sih bagus sih teman-teman. Jadi once kita masuk Malaysia itu langsung balap dah. Jadi dia punya highway itu hampir nggak pernah lihat macet lagi. Saya selama di Malaysia nggak ada lihat macet kecuali lampu merah ya, dan di Kuala Lumpur doang ya. Jadi itu pun sebentar doang, paling lampu merah, jarang sampai macet nge-stuck kayak di Jakarta gitu, hampir nggak pernah sih. Ini kita jalan mau explore mana lagi, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk di Hatiai ya. Jadi lumayan lah kita dapat jalan-jalan keliling sedikit, explore. Di sini juga tidak ada terlihat tukang parkir. Kalau di Indonesia kan banyak, Malaysia nggak ada, Thailand juga nggak ada. Parkir di kantong-kantong parkir. Ini kan ada kantongnya. Parkir di situ rapi. Nggak ada tukang parkir. Enak banget ya. Jalan kemana-mana, parkir tinggal parkir aja ya kan. Nggak ada yang peduli juga sama motor apa mobil kita ya kan. Kalau di Indonesia datang nggak ada, keluar langsung tukang parkir nyamperin bro. Mana parkirnya kadang-kadang kalau bayar 5.000 balikinnya cuma 2.000 ya. Jadi 3.000 sekarang ya kan. Nah, ini di sebelah kanan juga ada hostel bro, hostel makan habis. Wow, mabok dong kita nginep di situ kalau ada yang merokok barang itu. Sekarang ini jam 5:12, ini posisi kita dekat sama stasiun kereta Hatiai ya di Thailand. Saya tadi dari sana teman-teman 7-Eleven terus jalan cari-cari jajan sebentar, udah komplit, siap untuk kita melanjutkan perjalanan dari Hatiai ini menuju ke ibu kota Thailand di Krung Thep Apiwat atau Bangkok ya teman-teman. Kita langsung jalan menuju ke stasiunnya, ada di depan ya, kurang lebih sekitar 2 menit ya jalan kaki, udah dekat banget. Jadi kalau teman-teman baru nyampe dari stasiun itu di depan sana, tinggal jalan kaki dikit, udah langsung sampai di 7-Eleven yang paling gede itu. Banyak banget orang istirahat di situ, yang bule-bule ya, pokoknya semua lah, para pelancong-pelancong mampir di situ karena tempatnya enak buat nunggu waktu, enak banget, apalagi beli jajannya. Parah bro, jajannya banyak banget ya, banyak banget pilihan sampai pusing sendiri. Oke, kita jalan.
Hat Yai Station. Sepi-sepi aja ya, memang kayaknya tiap hari kayak gini teman-teman ya. Hari ini hari Kamis. Motor-motor, mobil ya lengang-lengang aja gitu ya, nggak padat-padat banget kayak misalnya di Jakarta atau mungkin kayak di Kuala Lumpur, nggak ya. Jadi ini sepi-sepi kayak model-model di Melaka atau kayak model di Pineng kayak gitu ya. Cuma di sini motornya luar biasa banyak bro, nih ya kan. Memang Thailand ini surganya motor lah ya, motor banyak banget. Oke, kita langsung masuk. Di sini anjing juga banyak teman-teman, jadi kalau jalan di sini ya model-model kayak di Bali lah. Di Bali juga kan kita bakal sering ketemu anjing, sama kayak di sini. Kita menuju pintu masuk teman-teman. Nah di sini di depan stasiun persis sudah ada penyewaan motor juga ya. Itu Honda Zoomer ya, modelnya Matic, tapi dia kayak model agak-agak trail gitu. Oke, kita masuk bro. Untuk tiket ya, tadi saya udah beli sore sebelum saya keluar. Udah keluar sih sebenarnya, udah keluar. Terus cari makan dulu bentar. Karena dia bilang habis kan, jadi saya pikir coba deh jalan dulu sebentar. Sekalian memang untuk pembelian juga nggak bisa pakai kartu teman-teman. Jadi di Thailand ini kita masih mengandalkan cash banget. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, jangan lupa sekali tarik cash itu pastikan teman-teman udah hitung-hitung kalkulasi. Jadi sekali tarik ya udah untuk selama di Thailand ini, jangan sampai teman-teman tarik tapi habis itu kurang tarik lagi. Nah, tarik satu kali itu kena biaya adminnya lumayan teman-teman. Jadi potongnya sekitar 130.000 ya. Jadi agak lumayan. Kalau tarik 2 kali aja udah 260. Itu udah makan berapa kali tuh kalau di di Thailand ini gitu. Jadi pastikan cukup ya. Paling itu aja sih tips dari saya ya. Untuk tiket saya beli dadakan di stasiun Hat Yai ini, di depan kita ini. Jadi saya beli tadi di sana di Ticket for Travel Today. Saya beli di situ, dapat di harga 833 baht. Itu saya dapat yang sleeper upper. Jadi tidurnya di atas, dia kan tingkat, kita tidurnya di atas. Ini kali udah ada. Ini bukan. Halo. 32? 38 no? Platform 3. Platform 3. Yeah. Later. Now? Chị Bô ạ, chị Bô làm đó. Platform number 3. Oke. Iya ya. Oke, jadi keretanya belum ada. Tunggu aja dulu deh. Not come. Belum ada. Kalau di sana panas-panasan kita, bro. Jadi tunggu aja dulu di sini. Tadi infonya sampai di mana, teman-teman? Saya lihat kereta pikirnya punya saya, jadi keputus deh. Ini keretanya yang nomor 38, saya yang nomor 32, saya yang nomor 38. Jadi setelah ini 32. Nah, saya yang ini 38. Nanti berangkatnya ini 18.05, bentar lagi. Ya. Nanti paling pasti bakal dipanggil-panggil lah ya. Santai aja dulu lah. Belinya di situ teman-teman. Jadi pastikan harus punya cash dulu. Kalau belum ada cash, teman-teman keluar. Aduh, tadi saya lupa foto lagi. Teman-teman ambil cash di Bank SCB ya. Nah, itu saya ambil situ. Kalau teman-teman pengen samaan ambil ambil di ATM yang sama kayak saya, ambil di Bank SCB atau Siam apa ya? Pokoknya Siam warnanya ungu, teman-teman ya, Siam Bank gitu. Di situ itu kena charge-nya segitu. 250 baht atau sekitar 130.000 gitu ya. Balik baru bisa beli di sini. Hat Yai Junction. Untuk stasiunnya dia biasa aja teman-teman, jadi bangunan terbuka aja, masuk nggak terlalu banyak istilahnya kayak belok-belok atau gang-gang gitu. Jadi masuk dia terbuka aja teman-teman, masuk langsung bisa akses ke platform atau langsung akses ke tempat beli tiket. Kayak ini aja, kalau misalnya kita masuk main masuk aja. Kalau di Indonesia kan ketat ya, kita nggak bisa masuk. Dan di Indonesia tuh kayak mau masuk aja mesti scan face recognition dan ini segala macam ketat. Kalau di sini bebas aja main masuk aja. Dan di sini punya kereta juga masih banyak yang teman-teman tanpa jendela ya kan. Masih ada beberapa tadi saya lihat mungkin 4 atau 5 ya, banyak lah yang tujuan ke Yala kalau nggak salah teman-teman. Itu dia masih nggak pakai jendela, jadi buka jendela
persis angin sepoi-sepoi dan kursinya masih kayu ya. Jadi dek-deknya itu masih kayu semua tanpa AC. Sementara kalau di Indonesia udah jarang banget yang kayak gitu ya. Hampir semua udah AC lah, mulai dari kelas yang paling bawah pun udah AC gitu, baik dekat maupun jauh. Nah, ini dia punya pemberitahuan dalam bahasa Thailand, bro. Jadi kita tunggu yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini banyak yang masuk. Oke, kita menunggu, bro. Ini untuk kereta yang mau berangkat, teman-teman. Express 32 ya. Ini bodinya body stainless, dalamnya pun rapi, teman-teman. Dia punya bed-bednya tuh dari Bludru, ya kan. Sepintas saya tadi lihat di dalam, terus kursinya ada pada depan, karena nanti mungkin ya, saya nggak tahu juga sih, mungkin malam baru di set tidur. Nah, kalau baru jalan sementara duduk dulu gitu. Fasilitas apa yang didapat belum tahu, teman-teman. Apakah dapat minum, nggak tahu juga, atau makan, bisa jadi nanti kita lihat lah ya. Tapi kalau makan kayaknya enggak sih, mungkin minum aja lah. Pertama kali juga nih saya naik kereta yang tidur, teman-teman. Biasanya kan kalau di Indonesia paling duduk aja. Saya pernah naik tuh kalau di Indonesia tuh paling ya yang eksekutif aja sih, kan udah ada juga sih sebenarnya yang tidur kan, yang model apa sih namanya, yang compartment suite ya kalau nggak salah. Tapi itu saya belum pernah naik, teman-teman, karena memang harganya juga wow banget. 1 juta berapa itu kalau setahu saya ya. Pokoknya lumayan mahal lah. Jadi saya naik paling biasanya yang eksekutif aja yang sekitar 300 atau 400 ribuan. Di sini, teman-teman, karena masih perbatasan dengan Malaysia ya, jadi wajah-wajah warga di sini itu benar-benar masih wajah-wajah Melayu ya, masih wajah-wajah Melayu. Terus banyak juga yang masih bisa cakap Melayu, ya kan. Terus yang beragama Muslim juga banyak di sini, teman-teman. Jadi akan banyak ketemu tete-tete yang hijaban atau mama hijaban ya. Bapak-bapak yang pakai peci itu banyak di sini. Tentara Thailand lengkap dengan M16-nya, bro, baru turun dari kereta. Wow. Nah, ini habis ini mungkin kita nih. Let's go, bro. Alright. Oke. Ini kita keretanya yang mana nih? Apa gerbongnya? 4. Where's the car 4? Oh, car number 4. Last one? เนี่ยนั่นน่ะ Ah, มีไฟแล้วก็ฟูดแล้วก็ฟู yeah. Yeah, thank you. แล้วกูมี Let's go. Oh, ini yang tanpa AC, teman-teman, yang fan ya. Jadi interiornya kayu, jendelanya kebuka sampai di Bangkok, bro. Bukan takut panasnya, teman-teman, justru takut masuk anginnya ya. Oh, ini dia punya kereta makan, restoran ya. Tadi ibunya bilang food, then after food this is our gerbong ya. 29. Sir, car number 4. This one? Oh ya. Kapur. Masih ada yang mau naikin barang dulu, bro. Oke, banyak juga, bro, yang naik. Kayaknya bakalan penuh juga nih kita. Oh, mantap juga. Kita punya gerbong itu dekat dengan restorasi. Jadi kalau mau makan tinggal mundur jalan satu gerbong ke belakang. Enak kok. Takutnya makanannya kurang. Jadi dekat. 29. Nomornya di mana?
Nomornya di mana ya? Nomornya di mana? Sorry, Number. twe- 31. 29. 29. 29. It's 29? Yes, yeah. 28ไหมคะ28เหรอตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะดูเลยค่ะ28ตัวนี้ของ Mending kita lihat yang kosong dulu kali ya. Jadi biar ada gambaran, biar nggak ganggu apa yang lain lagi naik. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Awalnya kita naik duduk dulu, mungkin nanti setelah itu baru dibuka jadi tidur ya. Atas jadi tidur, nah, nanti yang di bawah sini juga nanti bakalan jadi tidur ya. Untuk barang-barang taruh di situ teman-teman. Jadi masing-masing dekat. Saya juga dekat sama barang saya di situ ya. Ini untuk pegangan bednya di atas nih kayaknya yang ini nih, kabel apa, bukan kabel sih, kayak belt gitu ya. Nah ini beltnya nanti bakalan megang. Ini untuk AC nya mantap banget sih ini, dingin ya, dingin banget ini, nyaman lah ya untuk sampai ke Bangkok. Yang satunya sih kayaknya lebih nyaman sih, lihat dia punya ininya apa, tempat duduknya semua bludru. Kalau ini dia lebih ke kayak kulit sintetis. Jadi dan sama dia punya ini juga agak keras sih ya, tapi kayaknya yang di atas lebih empuk sih ya kan, soalnya dia kan bednya jadi satu tuh set. Kalau ini kan nyambung kelihatan bakal nyambung sih, ini bakalan lebih enak di atas sepertinya. Cuman agak repot pas mau naik nah nggak tahu tuh nanti naiknya apa, mijaknya di mana. Ini kayaknya mijaknya di sini. Oke lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. 5.54 kita berangkat 10 menit lagi. Colokan, itu ada colokan di sini ada nggak? Oke, tidak ada colokan bro. Cuman ada satu di situ. Jadi mungkin mesti berbagi kita. Mudah-mudahan kita punya baterai ini cukup sampai di Bangkok nanti ya. Baru habis itu kita cas. Ini lagi ada cuci-cuci kereta di sebelah. Tuh, ini kan ada abangnya nyuci-nyuci. Lagi siram-siram, kelihatan cipratan-cipratan. Lagi tuh pembersihan, jadi airnya langsung siram sampai ke bordes bro. Langsung semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kereta sleeper menuju ke Bangkok. Ini saya yang kelas 2 ya, dapat yang kelas 2 menuju ke sana dengan harga sekitar 495 ya, 500.000. Ini kayaknya punya petugasnya yang di sini tuh udah diubah jadi tidur teman-teman. Nanti akan diubah jadi kayak gitu tuh. Di atas dibuka, kemudian jadi bed di atas dan di bawah. Nanti langsung dikasih apa, spray apa, selimut juga semua tuh. Wah, ini udah biasa bro, jadi cepet. Jadi beresin satu gerbong nih mungkin cuma beberapa menit, udah nggak beberapa menit sih tapi cepat lah ya, istilahnya kenceng gitu. Tuh yang di atas sudah kebungkus jadi cepet. Rapi deh, siap. Ada lagi dia punya apa namanya, selimut buat ntar malam. Ini bakalan dingin sih ntar malam. Sheetsnya baru, sarung kepala juga baru. Tuh, semua baru. Dan ada ininya juga, apa namanya, korden ya, jadi bakal ketutup semuanya. Alright, sepertinya kita kembali ke seat. Nanti kita lanjut lihat apa lagi yang perlu untuk kita bahas di kereta ini yang gini-gini. Oke. ada ya. Thank you. Sorry. Oke teman-teman, kita ke toilet dulu sekalian. Lihat tuh toiletnya gimana ya? Toilet gimana ya?
kita di yang bagian atas teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti ini POV-nya. Ini tas saya gantung di sini. Nah, ini ada gantungan, ada 3. Mungkin nanti yang ini juga mau digantung. Nah, kayak gitu. Dia bisa gantung seperti ini. Nih, ini apa nih? Kereta ini goyangnya luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman naik kereta yang di Indonesia ya, kayak kereta-kereta jarak jauh itu, kalau berasa goyang, nah itu masih kurang. Ini kayak 2 kalinya goyangan kereta di Indonesia ya. Bahkan kadang-kadang ada di beberapa tempat yang kayak jeduk gitu, jeduk gitu. Waduh. Tadi pas pertama kali baru mau berangkat aja udah kayak jeduk gitu kan. Waduh. Apa orang-orang langsung kayak serot gitu. Ini sambil jalan dia kayak kadang-kadang bisa kiri kanannya tuh apa, kiri kanan yang belum pernah saya rasain kalau naik kereta di Indonesia. Ini baru di sini duduk aja bisa gini-gini. Wah, setelah udah naik di atas ini teman-teman ya, udah dibikin tempat tidur, baru ngeh, oh ternyata memang yang di bagian atas tuh lebih murah, tapi kurangnya sebenarnya menurut saya banyak ya. Lebih enak di bawah jauh. Pertama, di sini nggak ada jendela ya kan. Kalau di bawah itu ada jendela, jadi ya ada extra entertainment lah. Kedua, kita yang di atas kita butuh untuk naik kan, jadi kita mesti naik tangga, agak ribet. Jadi kalau untuk yang elderly atau yang lebih tua gitu agak riskan sih, mestinya cari yang di bawah. Terus kemudian kalau di atas bednya lebih kecil ya. Nih, jadi kalau yang di atas ini, kalau yang di bawah dia kan bed langsung mulai dari sini. Nah kalau kita kepotongin ini, jadi kita agak lebih kecil dibandingkan yang di bawah gitu. Terus kemudian langit-langitnya juga nggak kotak. Kalau di bawah itu kan benar-benar full kotak ya teman-teman, kotak gitu. Kalau ini kita agak miring. Nah, jadi ruangannya lebih sempit kalau di atas. Plus di atas dekat banget sama AC. Jadi kalau yang suka dingin sih enak, tapi kalau yang nggak suka dingin, waduh, dingin bro, gokil asli, dingin banget. Ini mah AC-nya bukan 16 ini AC-nya mungkin sekitar 12 kali atau 10, pokoknya dingin banget, deket lagi sama lubangnya. Duh, ini nggak tahu nutupnya gimana ntar, tapi bisa lah, nanti baru kita pokoknya gimana lah biar nggak terlalu dingin ntar. Sebenarnya teman-teman saya masih belum mau makan ya, ini kita mau simpan buat nanti agak malam, cuma karena dingin ya jadi kayak lapar gitu. Udah kita buka aja lah. Ini saya beli pau ya. Nah untuk pau buat teman-teman yang ke nanti mau main ke Thailand, itu di 7-Eleven itu dia ada jual yang pork ya. Jadi buat teman-teman yang nggak makan pork itu bisa nanti lihat-lihat ya. Itu ada pilihannya, yang ada yang isinya kan kayak manis gitu ya, kayak isi kacang hijau gitu-gitu. Nah teman-teman pilih yang nggak mengandung babi. Nah ini saya pilih yang apa nih, salted egg atau apa gitu. Iya, salted egg. Oke, kita makan. Oh dia nggak ada kupas kulit nih, langsung aja makan. 16.000 bapau ya, lumayan gede lah. Oke, makan. Ntar kalau mau kita makan lagi nih, ada nasi goreng di sini tadi saya lihat pakai telur. Kita beli lagi aja lah. Kita buka untuk selimutnya teman-teman. Oke. Plastiknya taruh itu dulu. Wow, bersih. Benar-benar baru. Wow. Wangi juga untuk ininya, tapi nggak terlalu menusuk teman-teman, jadi enak lah ya, berasa bersih, wanginya enak, tidak menusuk, nyaman lah buat kita pakai. Ini ada dia punya logonya SRT ya. Oh iya, kita sekalian tes baring dulu ya, biar teman-teman ada gambaran ini kalau baring di kereta sleeper Hatyai ke Bangkok itu seperti apa ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman, saya pegang aja ya. Nah soalnya kalau naruh ntar bisa jatuh. Dia punya kereta goyang-goyang bro. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman.
ya. Jadi kaki saya juga belum nyampe di ujung. Ini saya rasa kalau yang di atas ini bule-bule yang jangkung-jangkung itu juga masih bisa. Ya, ini saya tinggi 175. Kaki masih bisa leluasa ya, di kepala juga nggak nyentuh di atas, masih aman lah ini. Saya masih bisa turun dikit. Nah, aman nih ya. Jadi kalau teman-teman yang tingginya sedikit lebih di atas saya 180 atau 185 mungkin masih bisa juga, cuman udah mulai kena. Nah, kalau yang 22 meter nah itu atau 195 itu mungkin udah agak inilah, tapi kalau 185 masih oke sih untuk di atas. Ya kalau untuk panjangnya sih atas bawah mirip-mirip aja sih ya. Jadi memang kalau terlalu tinggi ya udah pasti, jadi ya buat bule-bule yang tinggi-tinggi 195 mau 22 meter itu udah pasti mentok lah ya. Tapi kalau masih di bawah 190 aman. Oke, untuk fitur lain teman-teman, di samping ini juga ada lampu tapi tidak nyala, putus dia punya percisnya. Terus samping sini ada tempat buat naruh sesuatu lah, HP. Dan bisa naruh HP sama power bank lagi ngecas. Sayangnya ini nggak ada casan teman-teman. Kalau ada casan sih komplit lah ya. Daripada kasih lampu mending kasih casan ya. Sekarang kan orang malah lebih lihat HP, baca juga dari HP ya kan. Terus sekarang juga orang kalau mau baca juga udah nggak bawa buku yang tebal-tebal ya, mereka udah bawa Kindle gitu. Jadi paling lampu kecil-kecil aja sih. Dari lampu ini juga masih cukup. Lagi pula lampu ini juga kan nggak mati-mati, nyala terus sih, nggak ada lampu ambience atau apa. Kalau di Indonesia udah ada tuh lampu ambience-nya, jadi nggak yang begini lagi kan, kuning nyalanya, kita malam-malam tuh tidur redup enak. Kalau ini putih, dan apalagi kita di atas persis di sini, waduh, tapi nggak apa-apa sih, nanti bisa tutup mata lah pakai apa, kain atau topi tuh, nah bisa lah tutup biar agak gelap-gelap dikit ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kayaknya kita udah review semua ya. Ini untuk kordennya ya seperti ini, cantelan aja biasa, ini bisa dibuka. Jadi kalau lagi nggak dipakai mungkin dibuka sama dia, ditaruh, dilipat naik ke atas ya. Terus cantelan di sana udah ya. Kurang lebih seperti itu sih ya. So far so good di atas kereta ini, cukup nyaman ya. Perjalanan semoga ini nggak terlambat biar kita sampai di Bangkok besok jam 9 kalau menurut jadwal ya. Jadi kurang lebih berapa tuh, 15 jaman kayaknya. Kemarin atau tadi pas saya beli tiket, saya nanya ke mbaknya, "Mbak, berapa lama?" 12 hours. Wah, 12 hours nih. Begitu beli dapat tiketnya, wah lah 15 jam. Kayaknya mungkin beda kereta kali ya. Dari yang saya tanya sama ini beda kereta, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat tiketnya. Besok pagi udah nyampe Bangkok. Wih, semangat. Oke, untuk malam ini kita istirahat dulu. Nanti saya update lagi pas ke kalau mau makan. Tapi kalau udah ngantuk ya berarti saya langsung istirahat aja. Update lagi teman-teman, sekarang ini jam 9.14. Ini posisi kita ada di dekat Khao Luang National Park ya. Kurang lebih kita jalan sekitar 3 jam ya, 3 jam dari Hat Yai di sini teman-teman. Jadi jalan 3 jam itu sampai di sini ya, dan kita terus mengarah ke Suratani nanti. Nah, ini kondisi sekarang teman-teman untuk kita punya gerbong ini udah mulai penuh juga ya. Jadi sepanjang perjalanan berhenti berapa kali ya, mungkin udah 2 atau 3 kali ya, dan sambil ngambil penumpang juga kan ya, jadinya sekarang udah mulai penuh ini. Tapi walaupun penumpangnya udah mulai penuh teman-teman, ini suhu AC-nya asli dingin banget ya. Ini saya nggak pernah naik kereta dapat AC dingin begini. Ini asli dingin banget. Mungkin karena saya di atas, jadi dekat sekali sama dia punya lubang angin AC, makanya terasa sekali dinginnya teman-teman. Ini kalau boleh saya bilang mungkin pokoknya lebih lah dari 16 ini dingin banget asli.
Ini sementara di saya punya jam ini sekitar 22 ya, 22 apa 21 gitu. Cuman karena itu pun kan karena jam ini lagi dekat sama suhu tubuh, jadi dia terpengaruh. Kalau mau cari tahu sih mesti dibuka sendiri ya. Coba deh nanti saya coba buka taruh, baru nanti kita lihat itu dinginnya berapa ya, apa untuk suhu ruangan ini saat ini gitu. Biasanya teman-teman untuk selimut-selimut yang dikasih ini ya, mau di mana-mana juga kayak di pesawat misalnya, kalau kita naik Garuda itu kan ada fasilitas selimut ya kan. Terus di mana lagi ya? Ya pokoknya yang ada fasilitas selimut itu jarang sekali saya pakai teman-teman di bis ya kan. Ya dapat sih dapat, cuman ya saya biarkan aja nggak dipakai. Nah kali ini karena dingin banget, jadi ya terpaksa kita harus pakai ya, mau nggak mau, karena nggak ada pilihan lain lagi, nggak bisa setting nggak dingin, ataupun ini juga nggak bisa ditutup ya kan, bolong ini di atas. Nah jadi ya udahlah, AC-nya tuh ini teman-teman, ini nih, ini nih, ini lubang AC-nya ini, jadi AC-nya keluar dari celah-celah itu, buset, langsung masuk di sini bro. Saya masih ada jeruk sih, taruh jeruknya di luar aja gitu biar lah apa dinginnya kena ya, kalau taruh di dalam tas malah nggak kena. Oke, paling untuk update-nya seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya tadi masih mau makan, cuman kayaknya apa, lebih enak kita rebahan istirahat aja kali ya, kita tidur nanti paling ya nggak tahu apakah kebangunnya pas pagi baru kita makan, atau kalau nggak mungkin tengah-tengah malam gitu kita bangun ya makan lah. Selamat pagi teman-teman semua, sekarang ini jam 7.09 ya, ini kita masih di kereta dan posisi kita sekarang itu sebentar teman-teman ya. Posisi kita sekarang itu ada di sini, di provinsi apa ini? Precaburi. Nah, ini Precaburi, kayaknya kita stop lagi. Karena kan keretanya lagi ngerem, sebentar saya nggak bisa lihat luar teman-teman. Nggak ada jendela ya, jadi kayaknya saya mau turun dulu, baru kita cari jendela di peron atau di pintu-pintu luar itu ya. Untuk kereta ini teman-teman, kayaknya untuk speednya memang nggak terlalu kencang-kencang banget dan banyak berhenti juga, makanya untuk kereta ini dinamain rapid ya kalau nggak salah. Nah kalau Kafe ya, lon uwan pinon nanas. ada yang jual kopi tuh, nah, tadi bilang kafe kan. Nah untuk balik lagi, untuk kereta ini memang dia nggak secepat yang spesial itu ya, yang saya mau naik jam 17.45 itu. Nah itu memang lebih cepat ya, sekitar 11 jam udah nyampe. Kita dia 13 jam udah nyampe, kalau kita 15 jam baru nyampe, jadi lebih terlambat 2 jam kurang lebih. Kita udah 13 jam di atas train ini ya. Memang agak goyang sepanjang malam, makanya kita mau gerak-gerak juga, mau turun jalan juga nggak begitu nyaman. Ya udah saya tidur aja sepanjang malam sampai pagi ini. Ya pagi ini mau cari sarapan tapi nanggung banget ya. Ntar lagi udah mau nyampe di Bangkok, sekitar masih ya 2 jaman lagi. Saya juga masih ada jeruk ini, mungkin makan jeruk. Nanti sampai sana baru sekalian kita cari, ada banyak kan pilihan. Nah baru nanti di sana aja. Saya tunggu abangnya bawa nasi goreng, tapi bawa kopi. Kalau nasi goreng sih mungkin saya mau beli ya. Oke, kita turun dulu, stretching dulu bro. Udah semalaman di atas sini tiduran mulu, pegel juga ya. Nih untuk semalam dinginnya tuh 16 bro, gokil, dingin banget. Kita pakai selimut tutup sekepala-kepala baru bisa tidur. Sandalnya juga ikutan dingin. Buset. Aslinya di atas ini. Mana itu ini? Sini. Alright.
juga lihat ada yang sampai tiduran di sini juga teman-teman. Pas saya mau ke toilet kan di sini ada toilet. Yang paling dekat sama kita kan di sini. Pas mau lewat, waduh, ada yang tiduran di sini. Mungkin saking dinginnya kali ya. Oh, ini di Pecaburi. Pecaburi mengarah ke Bangkok. Di sini tanamannya juga sawah teman-teman ya. Yang sawah ini kelapa, tadi sebelumnya sawah. Perkebunannya bagus-bagus. Nah, ini sawah nih teman-teman ya. Ini sawah, terus ada kebun kelapa. Ini bangku bisa duduk nggak? Ya elah, nyeblos dia bro. Nggak bisa duduk. Ngobrol perjalanannya menyenangkan teman-teman. Kita di kereta ini ditanya, bang gimana perjalanan, mau ulang lagi nggak? Mau teman-teman ya. Mungkin kalau saya ulang lagi ya saya nggak pilih di atas, pilihan di bawah lah biar kita bisa dapat view kan. Tapi asik banget, menyenangkan sekali teman-teman. Ini kalau ramean sih enak ya, seru gitu. Jadi bisa dapat satu di bed itu kiri kanan gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol di jalan ya, yang nggak ngobrol-ngobrol gimana teman-teman ya, tentunya ngobrol banyak juga untuk traveler yang lain, tapi ya ada teman lah gitu, jadi nggak sendiri banget. Terus di kereta tidur kaki seperti ini teman-teman untuk kereta kelas yang pakai fan ya. Jadi duduknya ada depan semua, tapi bukan jendela bro. Nah dari kereta kelas van kita masuk di kereta restorasi ini atau kereta mata. Oke, kita langsung menuju ke kita punya tempat tidur aja. Sorry. Asli dingin banget. Oke bro, kayaknya petugasnya mau bikin rapi-rapi bednya, jadi kita turun dulu. เนี่ยหมูปิ้งไหมครับใหม่ๆร้อนๆปิ้งร้อน Ada yang jualan apa lagi? Jadi di kereta sini dari luar bisa masuk jualan. Masih bisa masuk jualan kayak di Indonesia dulu gitu. Alright. Lagi ini sih topi. Tidak ada, aman. Posisi kita sekarang udah di mana ya? Ini Nakhon Pathom. Nah itu. Ya, dari sini menuju ke Krung Thep Api Wat itu 66 kilo lagi teman-teman. Ya, stasiun Bangkok. Terus sekitar 1,5 jam lagi. Atau jam 9 kalau menurut tiket sih harusnya 15 menit lagi nyampe. Cuman ini kayaknya kita bakal sholat 1 atau 1,5 jam. Ini jam 10, setengah 11 baru nyampe di menjelang masuk kota Bangkok udah mulai rame. Alright, keretanya udah nyampe bro, kita turun.
thank you. Oke, welcome to Bangkok teman-teman semua. Welcome. Kita baru saja touchdown dari Hat Yai ini. Udah nyampe. Langsung jalan menuju ke ini exitnya. Exit 1, exit 2, bus, taksi. Kita kayaknya exit 1 kali ya. Yang ada banyak pilihan ini. Blue Metro, ada MRT. Nah, mungkin saya mau ambil MRT aja kali. Oke teman-teman, akhirnya nyampe juga setelah kurang lebih berangkat kemarin itu jam 6 sore. Ini sekarang jam 9.49, hampir jam 10. Ya anggap jam 10 lah, jadi 16 jam di kereta ya. Untung kita dapat yang sleeper, jadi kita bisa istirahat enak lah ya. Di keretanya pun nyaman teman-teman, cuman memang dia punya gerbong itu lebih goyang dibandingkan kalau kita naik kereta. Gerbong-gerbong Indonesia ini goyang sekali ya. Untuk AC-nya enak, malah terlalu mantap sih, jadinya dingin banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik, harap persiapkan baju-baju dingin ya, jaket-jaket, biar kita di perjalanan itu nyaman. Overall menyenangkan untuk pengalaman kita di 16 jam kereta Hat Yai menuju ke Krung Thep Apiwat, Bangkok, Thailand. Ya, oke, dari sini saya paling cari makan dulu teman-teman. Habis itu baru kita nggak tahu cari jalan menuju ke penginapan tuh kayak gimana sih, belum tahu, nanti lah baru kita cari. Paling video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Kita akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Let's go cari apa-apa dulu lah ini.